Menurut buku Unwanted karya Jay Strinder, dia memiliki sejumlah masalah, termasuk obsesi terhadap pornografi, masalah dalam mengobjektifikasi wanita, kurangnya arah dalam hidup, ketidakmampuan untuk berbicara dengan terapisnya tentang perasaan malu dan cemasnya, dan sebuah krisis identitas. Penyalahgunaan narkoba hanyalah salah satu aspek dari masalah dalam mengatasi konsumsi pornografi. Seringkali hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan seksualitas. Unsur psikologis yang halus terletak di bawah permukaan gairah dan kesenangan, sehingga sangat sulit untuk menahan diri dari terlibat dalam media pornografi. Jadi, Anda bisa mengelola semua emosi yang tidak ingin Anda hadapi. Karena membahas kecanduan pornografi bisa jadi sulit dan memalukan karena stigma yang terkait, kami ingin memberi perhatian pada hubungan antara pornografi dan kesejahteraan psikologis. Berikan beberapa contoh mengapa Anda terpaku pada layar. Dan saya mengusulkan perubahan perspektif yang mungkin bisa membebaskan Anda. Konsumsi pornografi menjadi masalah bila digunakan sebagai penopang perasaan buruk, sama seperti kecanduan lainnya. Jika digunakan sebagai penopang perasaan buruk, konsumsi pornografi menjadi masalah, sama seperti kecanduan lainnya. Perasaan malu, kesepian, kehampaan, atau kesedihan memicu timbulnya penyakit ini. Ketika perasaan ini mulai muncul, pornografi dapat membantu mengaturnya. Hal ini khususnya terjadi pada mereka yang menggunakan pornografi sebagai cara jangka pendek untuk menghilangkan rasa sakit akibat trauma masa kecil yang belum terselesaikan. Saat Anda merasa kewalahan dan tidak tahu harus berbuat apa, pornografi bisa menjadi sumber pelipur lara. Porno memberikan ilusi keintiman. Ini berfungsi sebagai sarana untuk menghilangkan stres dan memberikan kelonggaran dari kesibukan hidup sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, penggunaan pornografi menjadi semakin otomatis. Semakin sulit untuk berhenti menggunakan pornografi sebagai pelarian emosional, semakin Anda bergantung padanya. Tidak ada aktivitas. Untuk alasan yang tidak berhubungan dengan trauma, pornografi seringkali menjadi cara untuk melepaskan diri dari hal yang monoton. Pernahkah rasa bosan melanda dan membuat Anda ingin melakukan sesuatu yang seru? Namun menyelesaikan sesuatu sepertinya merupakan hambatan yang tidak dapat diatasi. Dalam situasi seperti ini, pornografi mungkin merupakan solusi cepat untuk mendapatkan rangsangan dan kesenangan. Artinya, ini memberikan cara kepuasan yang sederhana dan cepat. Beragam hasrat seksual dapat dimanjakan berkat pustaka konten yang luas. Namun, otak beradaptasi terhadap rangsangan ini seiring berjalannya waktu. Anda terjebak dalam lingkaran setan ketergantungan ketika kebosanan kembali menyerang dan mendorong Anda mencari hal-hal baru dan menarik. Ini agak tidak penting. Ketika pornografi menjadi lebih diterima di masyarakat barat, berhenti merokok menjadi tantangan yang semakin besar. Karena kemajuan teknologi, pornografi menjadi lebih mudah diakses dan diterima secara sosial dibandingkan masa lalu. Media dan masyarakat populer seringkali menggambarkan pornografi sebagai hal yang tidak berbahaya dan biasa, meskipun faktanya konsumsi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan negatif yang serius. Anda mungkin berpikir itu normal dan oke, hal yang tabu, bahkan ketika Anda mencoba untuk berhenti. Berbagai kesulitan psikologis muncul akibat norma budaya seputar pornografi dan pantangan. Pengaturan ini seringkali mendukung norma seksual yang ketat. Ketika melakukan hubungan seksual di luar nikah dianggap tidak bermoral atau terlarang. Perasaan malu, bersalah, atau tertekan mungkin menyertai dorongan dan tindakan seksual Anda. Jika Anda berasal dari keluarga yang konservatif secara seksual, Anda mungkin tidak tahu banyak tentang kesehatan seksual. Oleh karena itu, pornografi adalah salah satu dari sedikit cara yang tersedia untuk mempelajari dan mengalami hasrat seksual. Cita-cita yang tidak terjangkau. Jika Anda ingin berhenti, emosi apa yang paling khas yang Anda alami? Menangis adalah kata yang tepat. Masalahnya terletak pada ekspektasi yang berlebihan. Selama-lamanya, Anda ingin berhenti begitu saja. Pemikiran ini mungkin memicu siklus keinginan makan sebanyak-banyaknya. Setelah beberapa saat berpantang, Anda kembali ke jalur yang benar. Kekecewaan, kekalahan, dan perasaan tidak mampu adalah reaksi umum terhadap hambatan. Dan apa akibat dari perasaan itu? Tentu saja, mari kita kembali ke video yang memberi energi dan menenteramkan itu. Berhenti merokok tidak boleh dilihat sebagai sebuah kesepakatan yang sudah selesai, melainkan sebagai sebuah proses yang berkelanjutan dengan fase-fase yang berbeda. Kekambuhan tidak bisa dihindari, jadi ingatlah hal itu.
Faktor sosial dan psikologis membuat berhenti merokok menjadi sulit. Namun efek pornografi yang mengubah otak juga sama pentingnya. Baca tentang bagaimana media pornografi mempengaruhi otak untuk mengetahui lebih lanjut.